Assalamualaikum pemirsa, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya di channel Tanaman Kita. Channel berbagi tips sederhana untuk cara kita melakukan perbaikan dan juga menyuburkan tanaman hanya dengan bahan-bahan yang sederhana saja. Di sini kita akan memaksimalkan dan memanfaatkan bahan dapur. Bahkan limbah dapur juga kita gunakan sebagai penyubur dan juga sebagai pengendali hama pada tanaman di sekitar rumah kita. Pada pagi ini saya akan berbagi tips bagaimana cara kita membuat pestisida organik menggunakan bahan-bahan dapur, tentunya dengan metode dan cara yang sangat sederhana sekali agar pemirsa dimana berada dapat mengaplikasikannya di rumah dan tanaman kita jauh dari hama. Tetapi sebelum kita lanjut, mari bersama-sama di sini kita membangun channel Tanaman Kita ini dengan cara klik tombol subscribe dan juga aktifkan tombol lonceng agar pemirsa dimana berada mendapatkan notifikasi dari kami ketika kami melakukan update video terbaru. Hama bukan merupakan hal baru lagi bagi kita pecinta tanaman, karena di mana ada tanaman, di situ pasti ada hama. Untuk itu, kita tidak perlu terburu-buru ataupun repot-repot untuk pergi ke toko pertanian membeli pestisida kimia untuk kita mengendalikan dan juga membasmi hama yang menyerang pada tanaman di sekitar pekarangan rumah kita. Di sini kita bisa memaksimalkan dan memanfaatkan bahan dan bumbu dapur untuk kita mengendalikan dan membasmi hama yang menyerang pada tanaman kita. Selain mudah untuk didapatkan, bahan dan bumbu dapur yang kita gunakan untuk kita manfaatkan sebagai pestisida nabati ataupun pestisida organik juga lebih ramah lingkungan, dan hasil tanaman yang kita lakukan akan jauh lebih aman kita konsumsi bersama seluruh anggota keluarga. Oke, jadi tidak perlu berpanjang lebar lagi, mari kita di sini mempersiapkan alat dan bahan yang kita butuhkan dalam proses pembuatan pestisida organik ataupun pestisida nabati yang kita manfaatkan dari bahan dan bumbu dapur. Yo. Jadi itu yang pertama di sini yang kita gunakan adalah 4 siung bawang putih. Yang mana bawang putih ini sangat kita kenal sebagai pengendali dan juga pembasmi hama yang menyerang pada tanaman yang kita punya. Selanjutnya di sini kita menggunakan 2 batang serai ataupun serai wangi. Yang mana serai ini juga mengandung minyak astirin yang berfungsi dapat mengendalikan dan membasmi hama yang menyerang pada tanaman. Kemudian di sini kita membutuhkan 2 rimpang kunyit. Kunyit ini juga mampu mengendalikan hama dan juga memperbaiki kondisi tanah agar tidak terjadinya tumbuh jamur ataupun cendawan pada media tanam. Yang mana cendawan ataupun jamur tersebut dapat merusak akar, bahkan mengakibatkan busuk akar. Selanjutnya di sini kita membutuhkan merica, yang mana merica ini memiliki bau yang menyengat dan juga sifat panas yang tidak disukai, bahkan bisa mematikan hama yang menyerang. Oke, jadi sebelum kita masuk ke prosesnya, alangkah baiknya di sini sedikit saya menjelaskan tentang khasiat dari pestisida organik dan bagaimana cara kerjanya terhadap hama yang menyerang pada tanaman kita. Pestisida organik ataupun pestisida nabati merupakan pestisida alami yang sebaiknya kita gunakan untuk melakukan perawatan dan pembasmi hama yang berada pada tanaman kita. Dengan menggunakan pestisida alami ini, kita bisa menghindari penggunaan pestisida kimia demi keamanan kita dan juga seluruh anggota keluarga yang mengkonsumsi hasil dari tanaman yang kita lakukan, dan juga ramah lingkungan. Keuntungan kita menggunakan pestisida alami ini antara lain tidak membutuhkan biaya yang mahal karena bahan yang kita gunakan sudah berada dan tersedia di dapur. Selanjutnya, aman terhadap lingkungan dan juga manusia. Kemudian, membasmi hama mulai dari indukan sampai ke telurnya. Sedangkan kekurangan dari pestisida alami yang kita gunakan ini antara lain sedikit repot dalam pembuatannya karena pestisida alami ini tidak tersedia di toko-toko pertanian, dan kita harus meracik dan membuatnya sendiri. Tidak tahan terhadap panas matahari maupun pada saat musim hujan, sehingga kita harus menggunakan pestisida alami ataupun pestisida organik ini secara rutin dan juga berkala. Cara kerja yang lebih lambat dibandingkan dengan pestisida kimia. Sedangkan cara kerja dari pestisida organik ataupun pestisida nabati yang kita gunakan ini yaitu dapat mencegah bahkan menekan perkembangan hama seperti serangga, bakteri maupun cendawan serta jamur patogen. Merusak bahkan membunuh perkembangan hama, mencegah nafsu makan hama, bahkan dapat mematikan nafsu makan hama tersebut sehingga hama mati perlahan
dan didapatkanlah tanaman yang bebas hama. Oke, sekarang kita langsung saja ke proses pembuatan dari pestisida organik ataupun pestisida nabati menggunakan bahan dan bumbu dapur. Jadi di sini kita menghaluskan ke semua bahan-bahan yang sudah kita sediakan ini. Mulai dari bawang putih, kunyit. Terus kemudian di sini kita menggunakan setengah sendok teh merica bubuk. Dan juga serai wangi ataupun serai. Kemudian kita tambahkan 2 gelas air, 400 sampai 450 ml air. Atau sekitar 2 gelas. Langsung saja kita blender sampai halus. Oke, jadi setelah kita memblender semua bahan itu sampai halus, maka di sini kita harus memeras dan menyaring untuk memisahkan cairan dan juga ampas dari bahan-bahan yang telah kita gunakan. Oke, jadi setelah kita memeras dan memisahkan serta menyaring untuk membedakan antara ampas dan juga cairan yang akan kita gunakan, maka di sini untuk pestisida organik yang sudah kita buat ini bisa kita gunakan untuk mengendalikan hama dan juga membasmi hama yang menyerang pada tanaman yang kita punya. Jadi kita di sini menggunakan setengah gelas sedang seperti ini atau sekitar 100 sampai 120 ml pestisida organik yang sudah kita buat ini. Oke, jadi di sini kita mengkacaunya terlebih dahulu untuk memastikan tidak ada bahan yang mengendap pada dasar media yang kita gunakan ini. Oke, jadi kita gunakan setengah gelas sedang seperti ini. Dan di sini saya menggunakan semprotan dengan kapasitas 2000 ml ataupun 2 liter. Jadi kita langsung saja memenuhkannya dengan air bersih. Tetapi perlu diperhatikan di sini, penggunaan air kita usahakan menggunakan air sumur ataupun kita menggunakan air sungai yang mengalir. Dan jika kita berada di kota besar, sulit untuk mendapatkan air sungai dan juga air sumur, kita bisa menggunakan air pump. Tetapi kita harus mengendapkannya terlebih dahulu minimal 24 jam. Oke, jadi untuk larutan pestisida organik sudah selesai kita buat. Sekarang kita langsung saja mengaplikasikannya pada tanaman yang kita punya untuk menghindarkan dan juga mencegah hama yang menyerang pada tanaman yang kita rawat di sekitar pekarangan rumah. Lakukan penyemprotan ke seluruh bagian tanaman. Waktu yang baik untuk kita melakukan penyemprotan itu sebaiknya kita lakukan sebelum matahari terbit ataupun jika pada sore hari setelah matahari terbenam. Untuk proses perawatan bisa kita ulangi 1 minggu sekali. Dan jika untuk membasmi hama yang menyerang pada tanaman kita, bisa kita lakukan 3 hari sekali, sampai hama yang menyerang pada tanaman kita itu benar-benar sudah tidak ada lagi. Selanjutnya kita bisa melakukan perawatan rutin saja. Dan jika pada musim hujan, kita bisa melakukannya 3 hari sekali. Selain kita melakukan penyemprotan, sebaiknya di sini kita juga melakukan pengkocoran pada media tanam saat musim hujan. Dosis yang kita gunakan setengah gelas sedang seperti ini jika kita mengkocornya untuk tanaman sayur seperti cabai, tomat, dan lain-lain. Dan ini bisa kita lakukan 1 minggu sekali.
Dan jika pada tanaman buah, di sini kita menggunakannya satu gelas sedang seperti ini. Dan untuk waktu yang baik dalam proses pengkocoran itu di bawah jam 9 pagi. Oke, jadi seperti itulah cara kita melakukan perawatan dan juga pembasmian hama yang menyerang pada tanaman di sekitar rumah kita, hanya dengan memanfaatkan bahan dan bumbu dapur yang kita jadikan sebagai pestisida organik ataupun pestisida nabati. Jadi semoga video ini bisa memberikan manfaat bagi pemirsa dimanapun berada dan juga bisa diaplikasikan di rumah. Terima kasih sudah berada di channel tanaman kita, dan sampai berjumpa pada video-video yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.